Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Nah, namanya pelajar pasti nggak lepas dari buku. Entah itu buku yang dibeli karena niat atau dibeli karena disuruh dosen. Nah, untuk kalian yang baru mau masuk sekolah farmasi atau baru mau menjadi mahasiswa farmasi, pasti kalian sudah tahu bahwa memang kalian akan memerlukan buku. Dan kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tentang buku apa saja yang nantinya akan sangat diperlukan oleh mahasiswa farmasi. Oke, let's go to the list. Untuk buku yang pertama ada kebalik. Farmakope Indonesia. Memang dewa banget. Buku ini sering disebut sebagai kitabnya mahasiswa farmasi karena ini memang merupakan buku resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalamnya berisi tentang standarisasi, panduan, sampai pengujian obat-obatan. Buku yang tebal, besar, dan memiliki huruf yang kecil di dalamnya ini namanya Farmakope Indonesia edisi yang ketiga. Ini diterbitkan tahun 1979 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan sebagian besar zat-zat yang terdapat pada obat bisa kalian temukan di sini penjelasannya. Kedua, ada buku pengantar bentuk sediaan farmasi. Seperti judulnya, buku ini memang dikhususkan untuk memperkenalkan secara spesifik tentang obat-obatan, baik itu sediaannya, cara pembuatan, sistem penyimpanan, bahkan sampai sistem perawatan pada pasien nanti. Dan ini adalah gambar daftar isinya. Ini merupakan edisi yang keempat dari Howard Ansel. Ya, dari gimana sih bacanya? Howard Ansel yang diterjemahkan dan dicetak pada tahun 2008 oleh Farida Ibrahim. Wow. Buku yang ketiga ada buku Ilmu Meracik Obat. Kebalik ya. Untuk buku yang ketiga ada buku Ilmu Meracik Obat. Buku ini memang favorit banget karena selain bermanfaat dalam pembelajaran dan dalam praktikum, disajikan juga dengan ukuran yang kecil dan tidak tebal. Nah, buku ini membahas lebih rinci tentang sediaan-sediaan baik dia dalam bentuk tablet, kapsul, salep, krim. Subbahasannya juga lengkap secara definisi, cara formulasi, syarat-syarat, bahkan sampai cara pelarutan. Wow. Terus di depannya kalian bisa lihat nanti ada singkatan berbahasa Latin yang nantinya akan sangat sering dijumpai di dalam buku ini. Selain bahasa Latin, ada juga peraturan perundang-undangan farmasi yang relevan dengan topik bahasan buku ini, misalnya tentang resep, pengolahan apotek, dan lain sebagainya. Pada bagian depan dicantumkan nama penulisnya, nama penerbit juga ada, sudah sampai cetakan ke-15, dan terakhir dicetak itu Mei tahun 2010. Dan selanjutnya ada buku Ilmu Resep. Tadi kan kita sudah membahas tentang sediaan-sediaannya, dan kali ini mulai masuk pada peresepannya. Yang membedakan dengan buku Ilmu Meracik Obat, pada buku Ilmu Resep ini lebih berfokus pada teknik perhitungan resep, baik untuk bahan-bahan di dalamnya, bahkan ada juga perhitungan dosis obat berdasarkan berat badan, berdasarkan usia, dan berdasarkan luas permukaan. Keren nggak sih? Ada pesawat lewat. Ada diletakkan nama penulis pada bagian depan, serta nama penerbit buku oleh penerbit buku kedokteran. Dan kalau menurut informasi buku ini, cetakan tahun 2012. Dan yang selanjutnya ada buku ISO, Informasi Spesialit Obat Indonesia. Sepertinya setiap tahun Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI selalu mengupgrade tentang informasi-informasi obat dalam buku Informasi Spesialit Obat ini. Soalnya yang aku beli itu di tahun 2016 dan ini udah volume yang ke-50. Untuk daftar obat sendiri digolongkan berdasarkan kelas terapi, nama dagang, nama generik, kandungan obat, dan lain sebagainya ada di dalam sini. Untuk penjelasan di dalamnya juga ada indikasi, perhatian, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan lain sebagainya. Dirincikan juga di dalam buku ini. Dan kalian kebayang nggak sih untuk 40 tahun depan buku ISO ini akan setebal apa? Dan yang terakhir sebenarnya ini sebagai tambahan ada Basic Pharmacology and Drug Notes dari Medical Mini Notes. Ini merupakan buku edisi tahun 2017. Ini buku yang ringkas sih, tapi lengkap. Gimana ya? Pokoknya dalam buku yang sekecil ini, kalian bisa menemukan banyak info tentang farmakologi dasar, penggunaan obat dalam kehamilan dan laktasi, atau daftar-daftar obat yang sering digunakan, ada juga vaksin, obat emergensi. Nah, karena ini merupakan buku tentang farmakologi, jadi untuk daftar obatnya digolongkan berdasarkan efek terapi. Misalnya pada obat saluran cerna, antibiotik, dan antivirus. Dan ke depan pada buku ini
khususnya pada golongan obat antivirus, pastinya akan bertambah dengan obat atau vaksin yang dapat menangani COVID-19. Kita doakan saja semoga vaksinnya cepat ditemukan. Dan itu tadi buku yang memang wajib dan paling sering digunakan oleh seluruh mahasiswa farmasi. Kata dosen aku, anak farmasi itu nggak perlu ke gym, soalnya untuk ngangkat buku-bukunya aja udah berat. Kalian setuju nggak? Komen di bawah. Tapi untuk sumber-sumber yang lain, kebanyakan kami menggunakan guideline atau menggunakan juga jurnal-jurnal. Yang pastinya kalian harus tetap rajin riset, karena yang namanya ilmu, apalagi di bidang kesehatan, itu selalu berkembang. Dan sekian video dari aku Stella Inessa guys, semoga bermanfaat.